kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersemangat buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak Elia, kita itu punya Allah yang begitu baik loh di dalam kehidupan kita. Namanya siapa, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya
Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu baik-baik saja dan Tuhan senantiasa beserta dengan kalian. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian buka hati, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan ya. Apakah kalian pernah melihat sebuah mahkota? Di mana biasanya mahkota tersebut dipakai? Ya, kalian adalah anak-anak yang pintar semuanya. Mahkota biasanya dipakai di kepala. Oh, siapakah yang biasanya memakai sebuah mahkota? Biasanya, seorang raja lah yang memakai mahkota tersebut. Seorang raja memakai mahkota dan jubah yang sangat indah. Di Alkitab, ada seseorang yang diberikan atribut raja seperti ini. Siapakah orang tersebut? Apakah benar dia adalah raja? Setelah Yesus makan bersama orang banyak di rumah Maria, Yesus melalui perjalanan yang panjang. Tapi perjalanan Yesus bukan perjalanan yang menyenangkan. Yesus melalui perjalanan yang sangat tidak menyenangkan. Yesus tahu bahwa ia akan segera mati. Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi hal-hal yang tidak enak. Yesus tahu bahwa setelah ini ia akan menghadapi kesakitan dan kesakitan. Yesus tahu juga bahwa setelah ini ia akan bertemu dengan orang-orang yang menghina dia, mengolok-olok dia. Dan ternyata benar, Yesus harus melalui perjalanan yang panjang sekali. Dia diolok-olok, dia disiksa, dipukuli, diberi pertanyaan macam-macam, dituduh untuk kesalahan-kesalahan yang tidak dia lakukan. Murid-muridnya sendiri bahkan berkata kalau dia tidak mengenal Yesus. Sedihkah Yesus? Marahkah Yesus? Walaupun Yesus diperlakukan seperti itu, Yesus tidak marah sama sekali. Yesus melakukan semuanya untuk kamu dan kakak. Kasih-Nya lebih besar dari semua yang ia lalui. Yesus ingat kamu dan kakak. Tidak berhenti sampai di situ, para prajurit melepas pakaian Yesus dan memberikan kepada Yesus jubah berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena orang-orang itu mau menghina Yesus. Mereka menghina Yesus yang adalah raja. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah raja. Mereka pikir Yesus hanya mengaku-ngaku sebagai raja. Betulkah bahwa Yesus adalah raja? Betul, Yesus adalah raja, tapi orang-orang itu tidak tahu. Setelah itu, mereka membuat sebuah mahkota. Biasanya, raja memakai mahkota ya. Tapi mereka membuat sebuah mahkota untuk Yesus, tapi bukan dari emas dan perak. Mereka membuat mahkota dari duri-duri. Mahkota duri itu dipasangkan ke kepala Yesus. Sekali lagi, mereka menghina Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh seorang raja. Mereka pikir Yesus hanya mengada-ada. Mereka pikir Yesus hanya mengarang cerita. Betulkah bahwa Yesus adalah raja? Betul, Yesus adalah raja. Percayakah kamu bahwa Yesus adalah raja? Ya, betul adik-adik, Yesus adalah raja kita semua. Yesuslah raja yang diurapi.
yang dikirim untuk menyelamatkan kita semua. Dari situ, Yesus dibawa untuk disalib. Dan tahukah kamu, sekali lagi Yesus dihina karena mengaku sebagai raja. Di salib Yesus dituliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Mereka memberikan tulisan itu untuk menghina Yesus. Tapi betulkah bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi? Ya, betul. Yesus adalah benar Raja atas orang Yahudi. Dia Raja atas umat pilihannya, Raja atas semua orang yang mengakui Dia sebagai Raja. Percayakah kamu bahwa Yesus adalah Rajamu? Dia bukan hanya Raja yang duduk di atas tahta. Dia Raja yang turun dari tahtanya untuk menyelamatkan kamu dan kakak. Dia Raja yang sanggup menolong kita dari semua dosa. Dia Raja yang layak untuk kita sembah. Tidak ada Raja selain Yesus. Yesuslah Raja. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku dengan mulut kami bahwa benar Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah satu-satunya Raja yang dapat menyelamatkan kami dari dosa. Masuklah ke dalam hidup kami. Jadilah Raja atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 38. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 38. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kakak sangat diberkati sekali dengan cerita kita hari ini. Adik-adik sangat diberkati? Puji Tuhan sekali kalau adik-adik juga sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan SPA-nya? Adik-adik sudah menghafalkan? Dan adik-adik sudah hafal? Puji Tuhan juga kalau adik-adik sudah hafal dan mengerti akan ayat SPA kita hari ini dan alur cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk kita bersama dengan kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini sangat mudah sekali dan berhubungan sekali dengan cerita kita. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Kita akan menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi. Nanti kalau adik-adik ada kesulitan atau kesukaran dalam membuatnya, adik-adik bisa minta bantuan, minta tolong kepada mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Ya, yuk fokus yuk apa saja yang kita butuhkan. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah tara. Ini apa ya? Ini adalah sampul bekas buku ya. Kita akan menggunakan sampul bekas buku. Terus kita akan menggunakan lem untuk menempel atau menggabung. Bisa juga kita menggunakan isolasi. Bisa juga nanti kita menggunakan staples untuk menggabung ya. Setelah itu apa lagi ya? Kita juga akan menggunakan gunting. Nah, seperti ini adik-adik. Terus apa lagi? Kita akan menggunakan kertas berwarna. Adik-adik, kalau semua bahannya sudah selesai, sudah tersedia, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita ambil sampul buku, kita lipat menjadi dua. Ya, kita lipat menjadi dua seperti ini. Kita lipat yang lurus ya adik-adik. Nah, kita lipat menjadi dua. Kita potong dari ujung sampai ujung. Nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, akan menjadi dua seperti ini. Setelah itu kita buat pola segitiga ya.
Nah, ini 2 kertasnya kita gabung jadi satu. Kita buat pola segitiga. Kita ambil gunting, kita potong. Ya, kita potong. Nah, kita potong. Lihat ya adik-adik, kalau adik-adik tidak bisa memotongnya, nanti minta bantuan ya. Hati-hati juga kalau menggunakan gunting. Nah, seperti ini ya adik-adik ya, perhatikan ini. Kakak akan memotong polanya sampai selesai. Sangat mudah sekali caranya adik-adik. Pasti kalian bisa kok. Ya, nih, lihat ini adik-adik. Nih, kita akan kembali membuat topi seorang raja. Raja kita siapa ya? Betul sekali. Raja kita adalah Tuhan Yesus. Ya, raja kita adalah Tuhan Yesus. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, sudah selesai pola kita. Nah, lalu kita gabung. Kita menggunakan strapless aja ya. Nah, seperti ini. Nah, tempel strapless kanan kiri. Lalu kalau sudah ditempel, kita ambil kertas berwarna, kita bentuk seperti ini adik-adik. Nah, kita bentuk membuat pola bintang. Nah, sangat mudah sekali. Kalau sudah selesai, nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, kita gabung jadi 2. Kita tempel bintang-bintangnya di ujung-ujungnya. Nah, mudah sekali kan adik-adik? Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan, diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.